dan jawaban saya ini bisa dipertanggungjawabkan karena saya ada di dalamnya. Terkait diskusi Sido Kiri, itu bukan satu wacana yang sesuai yang ada di framing medsos di YouTube, tidak. Gini loh, dari salah satu masyayikh Kiai Sido Kiri, tidak perlu saya sebutkan namanya, itu ngomong bicara gimana kalau diskusi ini diadakan di Sido Kiri, entah di Banin 1, Banin 2, sampai Banin 8. Karena terkait alumni Sido Kiri, yaitu Kiai Idrus Romli dengan Ustadz Wafi. Itu satu dulu. Lingkupnya adalah, pertama lingkup Jawa Timur, tidak rame-rame. Tapi setelah dapat 7 hari perkembangannya, oh ini hanya narasi konten saja, ya sudah. Konten saja, seperti itu. Terus yang kedua, masalah Sido Kiri yang apa tadi? Silsilah Sido Kiri ya? Bukan. Iya. Masalah silsilah. Lanjutkan. Masalah silsilah Sido Kiri. Itu apa yang beredar di YouTube, asalkan videonya itu utuh. Ya memang itu yang terjadi. Kalau ada potongan-potongan video, saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Sido Kiri ini lebih dari 20 tahun. Ini berkeyakinan kepada Bahasa Iban. Jadi 3 bersaudara ya. Ahmad itu yang dikatakan Pangeran Petak Buduran. Itu Ahmad itu saya juga nyambung dari Pondok Jangahan ke Pondok Buduran itu ke bin Ahmad. Terus yang kedua, saudaranya Ahmad Sulaiman. Saudaranya Sulaiman adalah Arif Suropuro. Itu sama-sama bin Abdurrahman. Dan bin Abdurrahman yang pertama yang diyakini selama ini adalah Abdurrahman Bahasa Iban yang daripada Habib Bakar Dromut. Seperti itu. Tanpa ada penelitian selama ini, husnudon, gitu loh, husnudon, ya sudah Bahasa Iban. Bukan Sido Kiri saja yang meyakini Bahasa Iban. Sido Kiri meyakini Bahasa Iban, keluarga Dresmo Bahasa Iban, Siwalan Panji, Buduran, Cangaan Bahasa Iban. Terus mana lagi? Keluarga daripada Kiai Usman, Kiai Asrori, Al-Ishaqi itu Bahasa Iban. Itu awalnya. Ya, yang melakukan penelitian, pengkajian adalah Sido Kiri yang melakukan. Ditemukanlah manuskrip tahun 1600 dengan tahun 1595 yang dikatakan manuskrip keraton dengan manuskrip Podokaton. Ditambah lagi manuskrip yang ada di Bangkalan yang menyebutkan secara gamblang dan izhar. Dan itu tulisannya Sayyid Sulaiman yang di Bangkalan ini. Sayyid Sulaiman sendiri yang menulis. Terus yang di Podokaton ini adalah tulisannya maktutat daripada Kiai Tanigoro, Sukoropuro awal, yaitu Mbah Soleh Sumendi. Tulisan asli dan sudah diadakan uji karbon secara gamblang. Sulaiman ini saudaranya ini, bin ini. Kemudian dikomparasikan dengan manuskrip yang ada di Cirebon. Manuskrip tentang masalah Sunan Gunung Jati 3. Jadi Sunan Gunung Jati itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Sunan Gunung Jati pertama adalah Syekh Datuk Kahfi. Ini ke Al-Hazani, ada manuskripnya, ada maktutotnya. Tapi belum diisbat. Terus Sunan Gunung Jati kedua adalah Maulana Maktum Syarif Hidayatullah yang sekarang masih menjadi ikhtilaf di internal keluarga Banten, Cirebon dengan Benda Kerep. Masih ikhtilaf sekarang, masih dalam pengajian. Terus Sunan Gunung Jati ketiga itu adalah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ini yang dikatakan Syekh Abdul Rahman, Zain Abdul Qadir. Itu Sunan Gunung Jati ketiga. Nah ini yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok pesantren yang selama ini meyakini Bahasa Iban. Bisa dipertanggungjawabkan omongan saya ini. Panjenengan ke Dresmo, ke Al-Ishaqi, ke Buduran, ke Cangaan, ke Sido Kiri yang tidak tahu penelitian. Mana dalilnya, mana manuskripnya, mana catatannya, buktinya. Tidak mungkin bisa memberikan bukti dan catatan. Karena memang yang melakukan penelitian itu Sido Kiri. Siapa? Kiai Nawawi, Kiai Fuad, sama Kiai Nur Hasan Nursi. Dibantu oleh Syarif Hamid, Podokaton, yang memegang
manuskrip tersebut dibantu oleh keluarga Genggong, Kiai Saiful Islam almarhum, melakukan napak tilas ke Malaka, ke Yordan, ke Maruku, seperti itu. Beberapa nakib juga sudah datang di Sidogiri. Karena nakib Maruku dengan nakib Turki ini tidak mau memberikan syahadah ketika keluarga Sidogiri ini tidak bisa memberikan maktutot asli. Dan makanya 1 tahun ini ditolak. Karena cuma skenan. Wakhiratu dakwah. Datanglah ke Sidogiri. Perwakilan daripada nakib. Melihat sendiri, mengecek sendiri bukti fisik maktutot tersebut. Di saat itulah isyad keluar, prosesnya 8 bulan untuk validasi. Nah, terkait masalah Mas Dwi Sa'dullah, terus Mas Ahmad, keluarga-keluarga Sidogiri yang muda-muda lah, Gus-Gus yang muda-muda, memang nggak tahu bahwasanya Kiai Nawawi almarhum, Kiai Nur Hasan sudah melakukan penelitian, karena memang belum tahu. Nah, kemarin kenapa saya menjelaskan ke publik, saya ini diperintah klarifikasi, betulkan, luruskan. Kalau ada yang menentang tidak apa-apa, yang penting sudah tabayun, sudah meluruskan. Kalau yang masih penasaran, 24 jam ditunggu di Pondok Sidogiri, bersilaturahmi, ya, melihat syahadahnya, melihat maktutohnya, melihat prosesnya seperti apa. Siapapun, Sidogiri tidak menutup pintu. Ini cuma urusan nasab kok, jangan dibuat kaku-kakuan lah. Sekarang yang terjadi di medsos, di youtuber menggoreng kayak kaku gitu loh. Bisa. Kronologinya seperti itu. Ya, dan terkait masalah diskusi Sidogiri, asalkan diskusinya sehat, tidak marah, tidak dendam, tidak hasut, tidak kebencian, tidak mencari permusuhan, Sidogiri 24 jam. Tapi kalau kedatangannya dengan nafsu, dengan marah, dengan hasut, Sidogiri menutup pintu. Sudah jelas ya, Kang Ufik? Monggo, Kang Ufik. Afan Gus ya. Kira-kira siapa yang memberikan rekom untuk mendiskusikan itu, kalau boleh bisa dipaparkan, Gus. Saya ngapunten ya. Saya itu yang termasuk Sidogiri itu guru saya, dan kemudian Pondok Katon juga guru saya, dan juga pondok-pondok yang ada di sekitar itu. Memang guru. Wabil khusus ada di Sidogiri Mbah Yai Masruhin, Allahumma firlahu. Saya sempat berguru kepada beliau, Gus Masruhin. Dan saya juga sering ke pondok Sidogiri itu ya, mengikuti dulu ya, masih sekitar 2008 sampai 2014 saya juga sering di Sidogiri mengikuti event BMW ya, Masul Mas El Wusto, dan kemudian saya juga banyak kenal dengan mas-mas dari Sidogiri. Di antara yang saya kenal adalah putra-putra dari Mas Abdu yang ada di Bangkalan itu. Karena dulunya memang dengan saya mohon maaf, kira-kira itu dapat dari rekomendasi kalau memang itu diperkenankan. Ya. Sebagaimana dengan jelaskan tadi itu, ya kemarin itu yang memang saya menyebut dialog atau istilahnya itu muhadasah antara Mas Ahmad dengan Habib siapa bahwa menjelaskan silsilah, dan kemudian latar belakang silsilahnya ketemunya pembongkaran masjid itu, dan manuskripnya seperti itu. Jadi itu sehingga saya itu mohon maaf Gus, karena keluarga Sidogiri itu memang dipanggil Mas seperti itu. Saya coba bertanya ke teman-teman itu, kenal dengan Gus Jami, kan dari pengurus dari pondok pesantren itu, kok nggak tahu, karena beliau itu di media dibuat tameng oleh sekelompok orang yang ingin menggoreng pondok pesantren Sidogiri. Saya itu menggelitik Gus ketika menggoreng pondok pesantren Sidogiri, karena sedikit banyak saya tahu bagaimana fungsi dan harokah dari pondok pesantren Sidogiri. Jadi saya mohon maaf saya bisa langsung muhadasah bincang dengan karena apa? Karena ini penting Gus, karena itu dibuat tameng oleh mereka di luar menurut itu bukan di luar kajian secara ilmiah, karena gorengannya itu sudah di luar batas seperti itu Gus. Keluarga besar Sidogiri itu, saya ini tidak bermukim di Sidogiri. Ini yang penting. Saya tidak bermukim. Rumah saya bukan di dalam komplek Pondok Sidogiri.
Kalau keluarga, iya. Gimana? Saya juga saya domisili di Dalamnya Taman di mana, Sarinya, di Taman Sari. Transfer ke bank mana aja, gratis 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru. Cuman kalau malam Mana Taman saya Sari? ada di ya Selatan Sidogiri, Bani Mansur Thohir, Pondok Nurul Khodim. Oh. Gitu. Saya kalau intisabnya ya sama Bani Sulaiman. Itu memang antara Sidogiri dengan keluarga saya kan satu rumpun. Gitu. Kakek leluhur saya lebih tua pesantrennya. Kan pesantren Cangaan. Lebih tua daripada Sidogiri. Itu. Cangaan itu intisabnya kepada Mbah Ahmad, Sidogiri kepada Mbah Sulaiman. Seperti itu. Terus terkait posisi itu ya ada di dalam pondok pesantren Sidogiri, cuma ada di luar masih ada kerabat kayak gitu ya, ada family ya gitu Gus ya. Ya sama-sama Bani Sulaimannya. Saya dari jalur ibu. Jadi Sa'diyah bin Iskandar bin Ali Akbar bin Sulaiman. Pesantrennya pondok nopo Gus? Pondok pesantrennya Cangaan. Cangaan Dangil itu keluarga saya. Iya, ya bisa. Ya bisa diteruskan Gus. Tapi mohon maaf Gus. Samatan waktu tetap ini ke pondok pesantren Sidogiri karena saya itu banyak menimba ilmu dari sana, dan kemudian memang banyak teman-teman saya yang memang aktivis dari bidang Basul Masail saya kenal. Di antaranya adalah Hanafi di masa-masa saya ketua Murojaah. Jadi mohon diperjelas Gus. Jadi Hanafi itu. Nggih tahu. Kalau kenalnya tahu. Ya kalau memang ketawa dong. Lanjut. Terus yang kedua perlu diklarifikasi. Saya ini keluarga, tapi saya tidak bermukim di Sidogiri. Ini jangan disalahpahami gitu loh. Dan di dalam video itu saya tidak pernah mengklaim saya ini rumah saya di Sidogiri, nggak pernah. Gitu. Ini harus diluruskan. Terus yang kedua, siapa yang menyuruh saya? Terus siapa yang mau mempunyai rencana diskusi, membuka pintu diskusi ilmiah sehat? Siapa? Adalah Kiai Nur Hasan bin Ghazi bin Nur Hasan bin Nur Khotim bin Asror. Langsung ngomong ke saya bicara sampai subuh terkait masalah ini. Terkait masalah Mas Ahmad Sa'dullah ketika konten podcast dengan Habib Hasan Muhdor, beliau menceritakan sejarah Sidogiri, pembukaran pondok, pembukaran masjid sampai ke nasab. Saya tidak menyalahkan Mas Ahmad. Kenapa? Karena Mas Ahmad tidak tahu tentang masalah penelitian nasab Mbah Nur Khotim di Sidogiri yang dilakukan oleh Allahumma yarham Kiai Nawawi, Kiai Fuad, Kiai Nur Hasan Ghazi. Mas Ahmad tidak tahu seperti itu. Memang baru mencuat baru kemarin ketika saya diperintah oleh Kiai Nur Hasan untuk mengklarifikasi, karena terlalu framingnya di YouTube ini, terutama Ustadz Wafi sama Kiai Idrus Romli, ada yang pro, ada yang membuli. Nek terus-terusan kayak gini, iki kapi foto-foto alum, karena di internal IAS ini terjadi pro kontra, kan Ufi, pro kontra. Jadi yang betul-betul dijaga itu IAS, dan konteks saya ini bukan untuk siapa, untuk IAS. Bukan berarti atas nama pondok pesantren sendiri, tidak Gus ya? Tidak. Sampean tonton soalnya sampean tonton kalau videonya itu. Konten saya tonton sampai utuh, bahkan 3 kali. Memang tidak menyebutkan atas mewakili pondok pesantren, tidak. Tapi mereka itu kok di luar apa yang jenengan sampaikan Gus, seperti itu Gus. Nah, ini tugasnya masalahnya gini loh Gus ya. Untuk mengkantor Ki Haji Idrus Romli dan kemudian Gus Wafi itu kan otomatis alumni Sidogiri. Saya itu mulai kemarin itu masih bertanya-tanya Gus, apakah memang benar Gus Jami itu apa ini memang mewakili dari keluarga pondok pesantren Sidogiri. Nyatanya sebelumnya Wafi itu mendapatkan ruang dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan seminar di sana, entah konteksnya apa, tapi yang jelas Wafi itu memberikan satu kajian di sana. Kajian nasab atau apa saya tidak meneliti, karena Sidogiri itu masih guru saya. Bertanya-tanya, iya Gus Jami itu mewakili atas nama Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Dan kemudian saya padukan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Dan di hati saya tidak ingin mengadu domba Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Berhubung pada saat ini saya bisa berbincang-bincang dengan jenengan
maka saya akan butuh tabayun kepada jenengan terkait dengan masalah polemik ini. Seperti itu, Gus. Nggih. Saya ulangi lagi, digarisbawahi, saya tidak mewakili Majelis Keluarga Sidogiri. Sama sekali tidak. Saya ini pribadi atas perintah dari Kiai Nur Hasan bin Ghazi. Yang kedua, terkait alumni yang kaget dengan nasab Sidogiri, terus penuh tanda tanya, entah itu Kiai Idrus, entah itu Ustadz Wafi atau siapapun, saya bertanggung jawab 24 jam ditunggu untuk sowan ke Kiai Nur Hasan bin Ghazi. Jangan di framing ke medsos, langsung sowan ke Kiai Nur Hasan bin Ghazi. Tabayun seperti apa? Ya. Anu, apa Gus, kalau jenenge anu Gus, kita anggap sampean Gus. Monggo, Mas Fik. Tepat, Gus. Saya sepakat ketika, bentar ya. Saya sepakat dengan Gus Jami ketika mengadakan tabayun seperti itu. Kalau bisa juga saya menginginkan permohonan jenengan tabayun juga kepada Mas Ahmad, Gus, agar Mas Ahmad juga mengetahui apa yang menjadi polemik ini. Jadi itu wallahu a'lam apa yang telah nah, urusan saya. Apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan masalah nasab, ada dalilnya, kemudian ada wujudul ikhtilaf baina manuskrip. Saya tetap meyakini bahwa Wali Songo itu zuriyah Nabi sesuai dengan arahan guru-guru saya dan kemudian juga para sahabat Nabi. Jadi tetap beres. Ya, saya tidak mau membincang-bincang dengan jenengan masalah tesis atau tulisan apa, karena hal itu mungkin metodologinya yaitu dari Kiai Imad, dan kemudian masalah hal-hal yang lain yang bersifat apapun, saya tidak ingin berbincang-bincang dengan jenengan, Gus. Cuman itu yang bisa saya pertanyakan terkait dengan masalah mereka yang bawa-bawa Sidogiri dan kemudian mengupas tuntas silsilahnya, dan kemudian saya mengkaji apa yang disampaikan oleh keluarga dari Pondok Pesantren Sidogiri, sekaligus saya memahami apa yang disampaikan jenengan terkait dengan masalah syahadat. Otomatis kan kalau kita bukan wujudul ikhtilaf, ketika wujudul ikhtilaf ya tak perlu dipermasalahkan. Kita mau mengkomparasikan bagaimana, karena itu sudah ada landasannya masing-masing sesuai dengan landasan yang dianggap kuat yang mana, yang dianggap lemah yang mana, tak perlu kita permasalahkan. Apalagi ini masalah konteksnya konteks nasab. Jadi seperti itu, Gus ya. Mohon maaf saya sebesar-besarnya, Gus. Tidak mengurangi rasa hormat saya, tetap menghormati jenengan dan menjadi lawan saya dan juga menjadi pertanyaan saya kepada jenengan. Alhamdulillah sudah tercurahkan dan tercerahkan seperti itu, Gus. Matur nuwun, Gus. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bisa dilanjut. Boleh, janban. Terus kemarin waktu saya takziah, kemarin Jumat malam Sabtu ya, dapat 2 hari. Saya takziah ke Bangkalan, ke almarhumahnya Imut Abdullah Sekal. Itu saya ngobrol dengan Mas Lukmanul Hakim, terus dengan Kenur sampai jam berapa? Jam 2 malam. Kita sepakat di internal Bani Sulaiman ingin mengumpulkan semua Bani Sulaiman tentang masalah penelitian nasab Sidogiri, karena terlalu banyak dari Bani Sulaiman yang belum tahu. Tuh, Kenur beretika, guys, monggo. Waduh, enggak anak kalau urusan internal keluarga antum, anak enggak mau ikut bicara masalah itu. Ya, itu anak hormati sebagai urusan internal yang enggak boleh orang luar ikut-ikut. Iya. Mau itu dari jalur wali ke Al Hasani, Al Musawi atau Al Husaini, ya diselesaikan secara internal. Memang harusnya urusan nasab itu semacam itu. Tidak layak orang luar ikut-ikut urusan orang lain. Tapi anak yang tertarik itu